tidak disebabkan oleh apapun, karena kudrah itu adalah sifat Allah. Ya. Kudrah itu adalah sifat. Sifat itu yang melekat pada zat. Memang sejatinya Allah itu kuasa. Memang sejatinya Allah adalah kuasa. Memang dari sifatnya kuasa. Di mana sifat itu melekat pada zat tanpa ada sebab yang membuat Allah kuasa. Beda dengan makhluk. Makhluk punya kuasa sebab, ada sebabnya. Makhluk bisa mengangkat sesuatu karena ada tenaganya. Ya. Karena ada sebab tenaga yang ada pada diri makhluk itu sendiri. Ya. Karena ada tangan, ya, karena ada tenaga, ya, itu makhluk. Ya. Sama halnya para pejabat, ya, menguasai suatu wilayah itu sebab dia menjabat, dan dia menjabat suatu jabatan tertentu itu disebabkan juga oleh karena rakyat dipilih. Ya. Artinya apa? Kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk itu sangatlah lemah. Ya, sangatlah lemah, sangatlah ada ketergantungan. Ya. Kalaulah dia seorang pejabat kuasa, punya kuasa dalam satu wilayah, itu disebabkan oleh pilihan rakyat, maka ketika rakyat sudah tidak percaya lagi, ya, sudah tidak mau memilih lagi, maka dia sudah hilang kuasanya, ya, hilang kuasanya, kemampuannya hilang. Sama halnya tenaganya, ketika dia itu sudah tenaganya hilang, disebabkan oleh penyakit tertentu atau karena faktor umur, ya, maka kuasanya pun hilang. Ya. Kan gitu. Dan kekuasaan manusia, kekuasaan makhluk itu dapat dihalangi dengan berbagai macam hal. Ya. Contoh, manusia semula mampu, ya, mengangkat satu beban 1 kilo, ya, karena ada penyakit tertentu sehingga dia membuat lumpuh, wis gak iso apa-apa, kan itu. Atau karena kena stroke tangannya wis gak bisa ngangkat apa-apa, sudah, kan gitu. Bisa dihalangi oleh sesuatu apapun. Begitu pula pejabat. Pejabat punya kuasa dalam satu wilayah, ya, untuk bisa menentukan sesuatu kebijakan. Namun ketika kebijakan itu sudah tidak pro terhadap masyarakat, lalu masyarakat ada keberanian untuk demo unjuk rasa, ya, lalu didukung oleh beberapa instansi yang lain, jatuhlah dia sudah. Kan itu, ya, sebagaimana apa yang terjadi dulu-dulu, ya. Artinya kekuasaannya mampu dihalangi untuk melakukan kebijakan ini, melakukan, tapi kuasa Allah tidak ada satupun yang dapat menghalangi, ya. Kalau kekuasaan manusia, pejabat bisa dihalangi dengan cara apa, radikal, ya, dengan cara kekerasan dan sebagainya, ya, mungkin diculik dan sebagainya, ya, kekerasan, atau dengan cara yang memang baik, ya, cara yang agung, cara yang baik, ya, yaitu dengan cara karena faktor tertentu mungkin pejabat itu sudah melakukan sesuatu pelanggaran sehingga ditindak apa, dilakukan pengusutan dan sebagainya, ya, baik secara hukum dan sebagainya, dia akhirnya jatuh juga, ya. Artinya masih bisa dihalangi dengan instansi lain,
Contoh DPR, ya, instansi lain. Ya, kalau dulu ada KPK ya kalau memang melakukan tindakan pidana ya korupsi bisa diambil dan sebagainya, hilanglah kekuasaannya. Artinya baik secara baik ataupun secara buruk ya, jabatan seorang pejabat pun bisa dihalangi ya. Namun kekuasaan Allah ya tak mampu dihalangi baik secara baik maupun secara buruk ya. La mani'alahu ya, la mani'alahu ya. Itu kekuasaan Allah. Baik, la yamtani'u alaihi jalilun wala hakir ya. Yang tidak bisa ada yang dapat menghalangi ya. Tidak ada yang dapat bisa menghalangi baik secara ya jalilun ya, apa keagungan, kekuasaan, keagungan wala hakir atau kehinaan ya. Perilaku apapun tidak, bahkan kalau manusia karena melakukan perbuatan buruk jatuh sudah gitu, dan sebagainya. Fa'alul lima yurid, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya ya, dengan kuasanya sebagai sifat yang melekat pada zat fa'alul lima yurid, maka Allah dapat melakukan segala sesuatunya ya, yuridu lima yurid, sesuai dengan kehendaknya ya. Melakukan sesuatu, melakukan segala sesuatu pada sesuatu apapun itu sesuai dengan kehendak Allah. Aila yu'jizuhu syai'un, yang tidak dapat ya, artinya yang tidak ada yang bisa melemahkan kepada Allah syai'un, apa sesuatu ya. Yuriduhu, yang menghendaki Allahu akan sesuatu. Tidak ada satupun ketika Allah menghendaki la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd, kan begitu biasanya sering dibaca ya oleh imam ketika habis salat, la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah. La mani'a artinya apa? La mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, lima a'taitah, pada sesuatu di mana Allah memberinya. Lima a'taitah, ketika engkau memberinya ya Allah, ketika engkau mau memberikan rizki pada seseorang, ketika Allah ingin memberikan kebaikan pada seseorang, la mani'ah lima a'taitah, maka tidak ada satupun yang dapat mencegah ketika Allah menghendaki ingin memberikan kebaikan pada hamba, ingin memberikan rizki pada hamba. Enggak ada. Entah itu kita sebagai pedagang, ada pesaing yang mau main begini, mau begini, kita enggak usah berpikir pada saingan kita lah yang ini mau begini, mau begitu, yang mau menghalangi itu. Kita harus meyakini siapapun yang mau menghalangi rizki kita, siapapun yang mau menghalangi kebaikan yang mau datang pada kita, tak akan bisa kalau Allah sudah menghendaki. Itulah yang dimaksud la mani'a lima a'taitah. Itu loh. Tidak ada yang dapat mencegah ya Allah lima a'taitah, pada sesuatu a'taitah yang telah engkau berikan. Maka kalau Allah sudah menghendaki ingin memberikan sesuatu, enggak ada satupun ya kekuasaan, tidak ada satupun ya keberanian, kekuatan apapun yang mampu mencegah kehendak Allah. Gitu. La mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah, dan tidak ada satupun yang dapat memberi ya. Mau memberi rizki lah, mau memberikan kebaikan lah, la mu'tiya lima mana'tah, ketika Allah sudah mau menghalanginya gitu ya.
Ketika Allah menghalangi sesuatu untuk datangnya pada kita, baik itu berupa kejahatan, keburukan, kemaksiatan, kesesatan dan sebagainya yang mau menyesatkan kita, yang mau berbuat jelek pada kita, yang mau berbuat buruk pada kita, ketika Allah sudah menghendaki menghalanginya, maka tidak ada satu kekuatan yang mampu memberikan itu. Ya, itu yang dimaksud dengan la mu'tiya lima mana'ta. Ya, la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada sesuatu yang dapat memberi, tidak ada manusia yang dapat memberi apapun, kekuatan apapun yang bisa memberi segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk. Ya. Baik yang mulia ataupun yang hina. Baik sesuatu itu membahagiakan, menyenangkan, atau sesuatu itu juga menyedihkan atau menjadi celanya seseorang. Tidak ada. Ketika Allah menghendaki untuk tidak memberikan itu, gitu ya, maka tidak ada satupun yang bisa, kekuatan apapun. Maka ketika kita dalam hidup ini merasa disaingi, merasa dicegah oleh seseorang, aku rezekiku iku kok ngene iki gara-gara wong iki. Ketane wong iki main dukun. Iku keliru, Pak. Nggih? Keliru. Atau dalam usaha, dalam perdagangan. Aku dagangan koyo ngene, makane aku iki sepi gara-gara wong iki lho. Mulai dagangane rame, dagangane ngene. Segala macamnya lengkap nang kono. Makanya pelanggan gak nang aku. Lah, tidak. Ya. Karena memang rezeki itu aja belum datang pada kita, gitu loh. Enggak ada sesuatu apapun itu yang bisa mencegah ketika memang Allah ingin memberikan rezeki pada kita. Wis gedene ya apa pesaing itu ya. Besarnya seperti apa pesaing itu, enggak akan mampu menghalangi rezeki yang akan datang pada kita. Itu, Pak. Nih. Ini kudu diyakini, harus diyakini. Harus diyakini. Nih. Harus kita yakini. La mani'a lima a'taita. Itu yang dimaksud. Besarnya seperti apapun. Begitu pula sakit atau sehat, itu semua dari Allah. Allah yang memberi, ya. Sebesar apapun virusnya, sebanyak apapun virusnya, bila Allah tidak menghendaki sakit, ya, maka tidak akan bisa sakit, gitu loh, Pak. Artinya apa? La mani'ah, ya, la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada satupun orang yang bisa memberi virus yang menyebabkan seseorang hamba itu sakit ketika Allah menghendaki pada hamba itu, ya, menghalangi kepada hamba datangnya virus yang membuat hamba itu sakit. Udah loh, Pak. Ketika Allah sudah mau menghendaki menghalangi datangnya virus pada seorang hamba untuk terkena penyakit, ya, untuk terkena virus tersebut, maka tidak ada satupun kekuatan yang mampu mendatangkan sakit padanya. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Ketika Allah sudah menghendaki seorang hamba itu sakit, ya, maka tidak ada kekuatan obat seperti apapun, dokter spesialis apapun yang mampu menghalanginya. Atau prinsip-prinsip, ya, cara-cara, terapis-terapis, ya, alternatif-alternatif yang dapat menghalangi seorang hamba yang memang dikehendaki oleh Allah sakit. Polai sing sehat wis olahraga terus, pendino sepedaan,
sampai nang Pandaan. Sampai nang Pandaan. Mari mulai teko Pandaan, sepedaan ngombe jamu. Endok pitu. Jamu endoke pi? Apa gak kuat ngono? Kuat kan. Menurut akal, jamu, STMJ, susu, telur, madu, jahe, telore pitu. Iso-iso gak ono gringgingan blas atau ya apa? Kuat kan ngono secara akal. Olahraga yo, ya, makanan dijogo. Wis makanan ini yang berminyak nggak mau. Makanan si mengandung kolesterol asam urat nggak mau. Ini nggak mau. Tapi ketika Allah sudah menghendaki datangnya sakit padanya, ya tetap sakit. Ya, mulai teko Pandaan dadakno kible. Loh, padahal sehat, padahal pendino jamu, pendino olahraga, kok iso kible? Ya wong Allah katanya dihalangi ambek olahraga. Allah kalau menghendaki gak bisa dihalangi dengan olahraga wala syai'. Gitu loh Pak. Begitu pula sebaliknya. Bukan berarti saya itu gak usah olahraga nih, bukan begitu. Jangan salah paham. Olahraga itu bagus gitu loh. Olahraga itu bagus gitu loh ya. Dan juga olahraga itu dianjurkan dalam Islam gitu loh ya. Rasulullah juga olahraga, berkuda, memanah ya. Itu olahraganya Rasulullah. Kita juga bisa olahraga sepedaan, olahraga main bulu tangkis, ya olahraga, nggak apa-apa, wong itu juga baik kok, ya itu baik. Berenang, ya baik, pokoknya cok berenang nanggone campur-campur nanggone sing macem-macem itu Pak. Berenang nanggone tempat renang khusus, ngono lho. Ojo renang kumpul ambek wong-wong sak macem itu wis kurang apik kan ya. Kecuali iso merem ngono. Iso merem, iso memejamkan nafsunya ngono maksudnya. Kecuali bisa memejamkan nafsunya. Jadi ndelok wong wedok muda ambek ndelok kethek muda padha ae ngono lho. Ya, kalau manusia itu sudah menutup mata hatinya dari kemaksiatan, ya, maka ndelok wong wedok muda ambek ndelok wong kethek muda iku padha Pak, jijik. Sampeyan ndelok kethek muda jijik gak jijik? Jijik Pak. Enggak ada bedanya. Ngono lah. Ya. Artinya apa? Olahraga itu bagus gitu loh. Olahraga bagus. Bukan saya berarti itu anti olahraga. Enggak. Bagus. Cuman jangan bergantung pada olahraga. Gitu loh. Bahwa kita sehat harus diyakini itu anugerah dari Allah, bukan olahraga, bukan anugerahnya olahraga, bukan anugerahnya jamu STMJ dengan telur 7 gitu ya, bukan itu ya. Tapi semua dari Allah. Begitu pula ketika kita diberi sakit oleh Allah, ya. Itu juga anugerah dari Allah, ya, bukan karena kita ini dan itu, cuman menjaga kebersihan memang dianjurkan, gitu ya. Menjaga kebersihan dianjurkan, tapi juga kita jangan bergantung, ya, atau bersandar meyakini bahwa kotor itulah yang membuat kita sakit. Gitu loh ya. Atau virus itulah yang membuat kita sakit. Virus corona itu telah menganugerahkan sakit pada seorang hamba. Itu keliru kalau ngono Pak. Tapi yang memberikan sakit itu sebenarnya Allah. Dan Allah memberikan sakit itu pada hamba ada tujuannya Pak. Itu karena bentuk sayang. Itu bismillahirrahmanirrahim Mbak. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini,
baik dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, ataupun yang terjadi pada diri kita sendiri, ya, apapun itu haliah kondisi kita, ya, baik kondisi jasmani atau ruhaniah kita, kondisi mental kita atau emosional kita, itu hakikatnya dari Allah, ya. Dan itu bismillah, itu dengan asma Allah itu terjadi, ya. Makanya dalam tafsir dikatakan bikana makana biyakunu mayakunu, itu baknya bismillah. Bikana makana, dengan sesuatu yang sudah ada, kana maka sudah ada, biyakunu mayakunu, dengan sesuatu yang bakal ada dan sedang ada, itu sedang ada dan akan ada. Artinya semuanya itu ba. Tapi itu biismillah, dengan ismunya Allah, min asmaul husna. Ya, min asmaul husna. Gitu loh. Terkadang Allah menyapa kita dengan memberikan sakit pada kita. Memberikan sakit itu tujuannya Allah agar supaya kita, terkadang Allah punya tujuan baik, Pak. Ya, memang tujuannya baik Allah. Ya, karena Allah sayang pada kita. Kalau tubuh ini dibiarkan kerja terus, diforsir terus, secara alami sesuatu yang terus menerus digerakkan, maka akan cepat rusak gitu loh. Maka ada masanya diistirahatkan. Wis tak istirahat nasi hambaku iki. Aku sayang nang hambaku. Karena iki tak jarno ambek aku sehat, iku terus-terusan ngono. Gak mikir jasad iki kudu diistirahatkan. Satu. Yang kedua, lama hambaku itu terkadang ketika bekerja, sibuk bekerja, gak tahu eling nang aku. Wis tak istirahatno, tak lorokno ambek aku supaya eling nang aku. Akhirnya ketika loro, Allah lo ya apa nyebut, Allah baru nyebut. Itu karena Allah sayang, Pak. Karena apa? Bismillahi, dorongannya semua Rahmanur Rahim. Karena kasih sayang Allah. Asmaul Husna yang bergerak di setiap kejadian, di setiap sikap, di setiap perilaku dan ucap makhluk, ya, dan di setiap kejadian, baik yang tampak maupun yang tak tampak, baik yang di langit maupun yang di bumi, atau di antara langit dan bumi, itu semua tidak lepas sebab Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh, nggih. Nah, fa'alul lima yurid, ya, itu perbuatan Allah. Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, gitu ya. Termasuk mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak hamba. La yamtani'u minhu syai'un talabahu. Masya Allah, ma sesuatu sya'a yang menghendaki Allah, siapa Allah, wujudahu, apa akan adanya, ya, akan adanya, karena maka telah ada, ya. Masya Allah, ma sesuatu sya'a yang menghendaki Allah, siapa Allah, wujudahu akan adanya, karena maka ada, ai wujidah, yaitu dijumpai, ya, wujud terjadi. Wa ma lam yasha, dan sesuatu lam yasha yang tidak menghendaki Allah, wujudahu akan adanya lam yakun maka tidak ada. Ai lam yujad, yaitu tidak menciptakan Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu itu ada, pasti ada. Pasti ada. Ya.
Allah menghendaki itu virus ada, ya pasti ada. Tapi ketika Allah sudah menghendaki virus itu tidak ada, maka tidak ada. Allah menghendaki harta itu datang pada kita, maka ada. Tapi ketika Allah menghendaki harta itu tidak ada, ya tidak ada. Seperti itu. Tidak ada apapun, tidak ada satu pun ketika Allah menghendaki ada, ya, tidak ada satu pun yang mampu menghalanginya. Tidak ada satu pun yang mampu mentiadakannya. Tidak ada satu pun yang dapat mencegahnya atau merusaknya. Tidak ada. Maka pasti ada. Itulah kun fayakunnya Allah. Masya Allahu kana, itu kunnya Allah. Ya, itu kunnya Allah, maka fayakun. Masya Allah, itu kunnya Allah, ya, fayakun kana, itu sudah ada. Ya. Bainal kaf wan nun. Jadi ketika Allah berucapkan kun, bainal kaf wan nun, sebelum sampai pada nun, kun itu kaf dan nun. Ketika ku belum sampai pada nun, itu sudah terjadi. Kun fayakun. Bainal kaf wan nun. Sebelum sampai pada nun, apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, maka terjadilah. Lah, pentingnya kita Pak mengenali Allah di sana. Maka kalau kita meyakini seyakin-yakinnya, ya, bahwa apa yang terjadi di alam semesta, baik yang terjadi pada diri kita, ya, baik itu berupa perilaku, sikap dan ucap orang lain, atau perilaku, sikap, ucap keluarga kita, atau apapun itu rezeki yang terjadi pada kita, kondisi jasmani, kondisi rohani, kondisi mental dan emosional, apapun yang terjadi pada diri kita, itu tidak lepas dari Asmaul Husna. Tidak lepas dari itu. Dan itu kun fayakunnya Allah. Dan itu ketika Allah sudah menghendaki, Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Masya Allah, ketika Allah sudah menghendaki pada sesuatu, kana, pasti ada. Kana itu fi'il madi, Pak. Fi'il madi yang mempunyai zaman lampau, mempunyai zaman dulu. Makanya dikatakan Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Masya Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, kana, telah ada. Kana itu artinya sudah ada. Jadi kalau Allah menghendaki sudah ada langsung. Saking, makanya kana ini diberi kana karena ini saking pasti nih, ya. Saking pas, ketika Allah menghendaki bumi ini terbalik, bumi ini belah, ya belah. Di sanalah Allah ingin menunjukkan Al-Jabbar, keperkasaan Allah, ya. Bahwa Allah seakan-akan menunjukkan, aku ini adalah Al-Jabbar. Ojo sombong-sombong ono nang ngarepe di atas bumiku. Ya, sekejap pun aku bisa menghilangkan hartamu. Korun yang dunyane sak warat-warat. Gemboke ae, Pak, gembok gudang hartanya Korun itu, ya, untuk gembok ngunci gudang hartanya Korun itu gemboke harus dipikul sampai 10 orang. Nggih. Ini dalam kisah. Saking bedene abote. Begitu pula kuncinya. Tapi karena kesombongannya, kepelitannya, ya, Allah menghendaki hancur, maka tinggal dibalik oleh Allah. Klep.
Jadi bumi di mana di sana ada gudang hartanya Qarun langsung diwalik ambil Allah, diangkat diwalik, black, hilang di sana, hilang ambles. Lah, menghancurkan satu kota, sapa sing iso menghalangiku? Allah ingin menunjukkan Al-Jabbar bagi hamba-hamba Allah yang sudah beriman, sungguh-sungguh beriman dan senantiasa sadar apa yang terjadi itu dari Allah, melihat Allah di sana. Allah lagi menggerakkan Al-Jabbarnya, menjalankan Al-Jabbarnya. Terkadang Allah lagi menjalankan Al-Adlnya. Terkadang Allah lagi menjalankan apa? Ar-Razzaqnya. Terkadang Al-Wahhabnya, macam-macam, Al-Matinnya. Termasuk jenengan digerakkan datang ke sini oleh Allah, Allah lagi menjalankan Al-Hadinya, bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk. Dan Allah memberikan petunjuk pada hamba-hamba yang dikehendaki. Tapi hamba-hamba yang tidak dikehendaki dapat petunjuk, ya gak kira teko, Pak. Nggak akan datang. Meskipun dipaksa seperti apapun kalian jenengan, kalau Allah tidak menghendaki dia mendapatkan petunjuk, nur petunjuk dari Allah, gak kira teko nang Masjid Al-Abror untuk ngaji. Ya, paling ono nang omahe. Padahal yang nang omahe cuma turu. Kan gini. Ya kan, walaupun menjadi tonggoe Masjid Al-Abror ya gak kira teko. Nek ambek Gusti Allah gak dikei petunjuk. Dan pemenang itu, Pak, sedikit, nggak banyak memang. Jenengan-jenenganlah yang telah memenangkan berperang dengan hawa nafsu. Jenengan tadi dirongrong di dalam hati, wes turu ae daripada ngaji, enan turu oleh iler. Ngaji kok oleh ilmu, gak enak oleh ilmu ngono. Provokasine iblis kan koyo ngono. Loh, sampai berperang dengan itu akhirnya memenangkan, sampai datang ke sini. Ini pemenangnya. Sing nggak menang ya tetap ngiler nanggone omahe. Maka kita sudah digerakkan, dianugerahkan kemenangan oleh Allah melawan nafsu kita, melawan provokasi iblis. Ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Baik, kalau tidak, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari ilmu Allah menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, yang dapat menghantarkan diri kita untuk memperoleh ridho dan cinta Allah, dan membawa diri kita mati dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri min asraril Fatihah. Insyaallah. Ar-Rahmanur-Rahim. Kemudian ya Rabbi ya Musta'in dina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida rabbana lakal hamdu li jalali 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat wal aid ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma inna nasta'fiduka nasta'udika diyanana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum bika nafika wa amanika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa tiba min syarri kulli dhi syarrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidana min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabi bisirri min asraril Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin ya Allah ya Allah mustaqim siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma